Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan masih tentang kuburan. Faslun fi hadyi fi ziyaratil kubur. Fasal tentang teladan Nabi dalam menziarahi kuburan. Ya. Adalah kebiasaan Nabi SAW jika menziarahi kuburan para sahabatnya, maka Nabi menziarahi untuk mendoakan mereka dan memohon rahmat Allah bagi mereka serta mohon ampunan bagi mereka. Dan inilah ziarah yang disunahkan oleh Nabi SAW bagi umatnya. Oleh karenanya Nabi SAW memerintahkan mereka jika menziarahi kubur untuk berkata, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan dari kaum mukminin maupun kaum muslimin. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kami insyaallah niscaya akan menyusul kalian. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami mohon keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Ini di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tujuan utama ziarah kubur adalah mendoakan mayat, ya, mendoakan mayat yang sudah meninggal dunia. Makanya seorang ketika berdoa dia mengucapkan, ketika ziarah dia mengucapkan Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian, itu adalah doa. Kemudian nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami mohon bagi kami dan bagi kalian keselamatan. Kemudian di tengah-tengah doa, inna insyaallahu bikum lahikun. Kami pasti nyusul kalian. Sehingga tujuan ziarah kubur yang syar'i ada dua. Pertama adalah mendoakan yang sudah meninggal karena dia sudah tidak bisa lagi berdoa untuk dirinya, ya. Makanya ketika seorang meninggal dia butuh doa anak soleh untuknya. Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min salas. Jika seorang meninggal dunia terputus amalannya kecuali dari tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga waladun shalihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Menunjukkan dia sudah tidak bisa lagi berdoa. Makanya dia butuh orang lain yang masih hidup yang mendoakannya. Dan di antara orang yang sangat setia mendoakannya adalah anak soleh. Makanya mayat butuh doa. Mayat butuh doa. Maka yang berziarah itulah yang mendoakan mereka dengan tarahum alaihim, mohon rahmat bagi mereka dan istighfar untuk mereka. Ini tujuan pertama. Tujuan kedua adalah untuk mengingat kematian, ya, karena ketika kita berziarah kubur kita mengatakan wa inna insyaallahu bikum lahikun. Jadi tujuan ziarah kubur yang syar'i ada dua. Yang pertama adalah mendoakan mayat dengan rahmat dan ampunan, di antaranya rahmat dan ampunan. Yang kedua adalah mengingat kematian. Dua adalah mengingat kematian. Di antara doa yang kita sebutkan ketika untuk kematian, wa inna insyaallah bikum lahikun. Bikum lahikun. Artinya kami insyaallah. Insyaallah sini maksudnya memantapkan. Kami pasti nyusul apa? Kalian. Ini nyusul artinya. Kami insyaallah nyusul kalian. Dengan kita ziarah kubur kita ingat posnya, kita nanti ujung-ujungnya pun akan masuk dalam liang lahat sebagaimana orang yang sedang kita ziarahi, ya. Saya sering bilang kita di dunia ini seperti kita sedang sekolah. Orang sekarang ke sekolah. Kita dulu teman-teman kita sekolah di kelas ada yang mungkin ranking 1, ada yang ranking 2, ada yang di sekolah kita dulu punya kondisi tertentu. Tapi ketika lulus sekolah ada yang macam-macam. Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil, ada yang kita sangka dulu bodoh ternyata kaya, ada yang kita sangka pintar ternyata miskin. Demikian juga dalam kehidupan dunia ini. Kita sekarang ada strata ekonomi yang kita jalani, nanti di kehidupan berikutnya bisa berubah drastis. Seperti sekolah dan selesai sekolah. Hidup kita ujian, di alam berikutnya bisa seorang bisa tambah sukses, bisa hancur, bisa sebaliknya. Ya, wallahu alam bisawab. Taib, kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan dan di antara petunjuk Nabi SAW ketika sedang berziarah sama berupa doa dan mohon ampunan, ya,
dan istighfar. Ini kebiasaan Nabi. Inilah ziarah syar'i. Kemudian beliau berkata, fa'abal musyrikuna illa du'a al-mayyit. Tapi orang-orang musyrikin, mereka melakukan sebaliknya. Mereka bukan mendoakan mayat, maka sebaliknya mereka berdoa kepada mayat. Wal isyrak bihi, dan berbuat syirik kepada mayat. Itu minta pertolongan kepada mayat, ya. Minta rahmat kepada mayat. Dan ini terjadi, ya, orang ziarah kubur kemudian, agisni, tolonglah aku, rahmatilah aku, dan macam-macam. Dan su'alihil hawaij, minta permohonan-permohonan kepada mayat. Wal istighatsah bihi, dan istighatsah, minta pertolongan kepada mayat. Wa tawajjuh ilaihi, dengan sepenuh hati menuju kepada mayat. Bi aksi hadihi sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, teladan Nabi. Fa innahu hadyu tauhid. Kalau petunjuk Nabi ketika ziarah kubur adalah tauhid. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah, bukan minta kepada penghuni kubur. Maka Ibnu Qayyim mengatakan yang syar'i itu adalah tauhid, karena meminta kepada siapa? Allah. Untuk penghuni kubur, dibalik oleh musyrikin, mereka justru minta kepada penghuni kubur dengan hati yang fokus kepada penghuni kubur. Kemudian ihsan ilal mayyit, dan diantaranya adalah ihsan, berbuat baik kepada mayat. Baik kepada mayat dengan mendoakan mayat tersebut. Ya. Adapun petunjuk mereka adalah syirik, meminta kepada mayat, kemudian mengganggu mayat. Mengganggu mayat. Mayat lagi di alam barzah diminta-mintain. Mereka berbuat buruk kepada diri mereka dan berbuat buruk kepada mayat. Harusnya mendoakan mayat, malah minta-minta kepada mayat. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan orang-orang yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisihi petunjuk Nabi dalam ziarah kubur, ada 3 model. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, berdoa kepada mayat. Pertama, berdoa kepada mayat, yaitu mengatakan, wahai wali fulan, wahai sunan fulan, tolonglah aku, sembuhkanlah penyakitku. Sampai sekarang orang masih begitu, ya. Enggak usah ke kuburan Nabi SAW. Bahkan di Masjid Abu Bakar saja pernah dikumpulkan surat-surat permohonan kepada masjid yang namanya Masjid Abu Bakar. Padahal Abu Bakar enggak di situ, ya. Belum di kuburan-kuburan para wali. Ya, ini pertama. Yang kedua, yad'una bihi, ya. Berdoa kepada Allah dengan menyebut mayat tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, yad'una indahu, berdoa kepada Allah di sisi kuburan tersebut. Kuburan tersebut dengan keyakinan bahwasanya doa di sisi kuburan tersebut aujab, lebih mudah dikabulkan daripada di masjid, ya. Karena lebih mudah dikabulkan, lebih dikabulkan daripada di masjid, kata Ibnu Qayyim demikian, ya. Yad'una indahu wa yarawna du'a indahu aujabu wa aula min ad-du'a fil masajid. Memandang lebih baik doa di kuburan daripada di masjid-masjid. Man ta'ammala hadiah Rasulullah SAW, saya memperhatikan petunjuk Nabi dalam ziarah kubur, wa ashabihi, dan juga petunjuk para sahabatnya, tabayyana lahul farqu bainal amrain, maka akan jelas perbedaan mencolok antara 2 model ziarah, ya. Antara 2 model ziarah. Jadilah ziarah sunnah, inilah ziarah apa? Sunnah. Ziarah syar'i. Tujuannya mendoakan mayat dengan rahmat dan ampunan dan doa-doa lainnya, meninggikan derajat. Fungsi kedua, mengingat kematian. Dan ini lainnya adalah tauhid dan juga berbuat baik kepada mayat, karena mayat amalnya sudah terputus. Inilah yang sunnah. Yang menyelisih sunnah ada macam-macam. Ada yang syirik, ini syirik, berdoa kepada mayat syirik. Minta-minta kepada mayat, minta sehat, minta punya anak, minta macam-macam. Ini juga dilakukan oleh sebagian orang. Adapun yang kedua dan ketiga ini bid'ah, berdoa kepada Allah dengan menyebut mayat tersebut.
Ya Allah dengan mayat ini, ya Allah dengan mayat ini. Enggak ada hubungan antara kau dengan mayat tersebut. Kalau kau berdoa dengan amal solehmu, oke. Ya Allah saya telah begini. Apa hubungannya dengan orang soleh dia, kemudian kau bilang, ya Allah dengan orang soleh ini, maka apa hubungannya kau dengan dia? Enggak ada hubungannya. Tapi kalau kau berdoa dengan dia, Allah saya pernah begini, bertawasul dengan amal soleh sendiri. Dan itu boleh. Bagaimana kau bertawasul dengan kesolehan orang lain? Apa hubungannya? Maka ini tidak sunnah. Kemudian juga di antara bid'ah berdoa di sisi kuburan dengan meyakini lebih dikabulkan kuburan daripada di masjid. Makanya sebagian orang lebih khusyuk doa di kuburan daripada di masjid. Berdoanya kepada Allah. Yang kedua dan tiga ini bukan syirik. Yang syirik cuma yang pertama. Ya, tidak semua orang berdoa di kuburan. Yang berdoa yang sunnah yang mendoakan penghuni kubur. Ya. Makanya setan membolak-balikkan pikiran. Harusnya sunnah Nabi sangat indah. Berbuat baik kepada mayat, mengingat kematian, mendoakan. Ini dibalik, justru minta-minta kepada penghuni kubur. Lihatlah di zaman Nabi SAW ada para syuhada yang meninggal dalam perang Uhud, 70 orang. Yang meninggal dalam perang Mu'tah. Justru Rasulullah mendoakan mereka. Ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang kisah perang Mu'tah, yaitu Jaisyul Umara, di mana perang sahabat itu 3.000 lawan 200.000. Dipimpin oleh Rasulullah, tunjuk 3 orang langsung. Yang pertama Zaid bin Harithah. Kata Nabi, fa'in mata Zaid, fa Ja'far. Kalau Zaid meninggal diganti dengan Ja'far. Fa in mata Ja'far fa Abdullah bin Rawaha, diganti Abdullah bin Rawaha. Rasulullah tidak menunjuk pemimpin keempat. Ketika perang Rasulullah di Madinah. Kemudian Rasulullah cerita, wahai para sahabatku, bendera peperangan dipegang oleh Zaid bin Harithah. Fa qutila Zaidun syahidan, maka Zaid meninggal mati syahid. Kemudian apa kata Nabi? Istaghfiru li akhikum. Mohonlah ampunan buat saudara kalian. Ya Rasulullah justru suruh mendoakan orang yang mati syahid supaya semakin tinggi apa? Derajatnya. Dan mereka sudah tidak bisa berdoa lagi karena sudah meninggal dunia. Kemudian Ja'far meninggal dunia, Rasulullah berkata sama. Faqutila Ja'faru syahidan istaghfiru li akhikum. Ja'far meninggal mati syahid, doakanlah Ja'far. Demikian Abdullah bin Rawaha. Demikian juga Rasulullah contohkan, Rasulullah pergi ke kuburan syuhada Uhud. Rasulullah doakan mereka. Bukan mengajarkan para sahabat untuk minta kepada para syuhada. Mereka sudah meninggal. Oleh karenanya orang meninggal, kita yang mandikan, kita yang kafankan, kita yang solatkan. Solat itu doakan kan? Baru kita kuburkan, kita doakan di kuburan. Ini sebaliknya dibalik justru yang masih hidup malah minta-minta kepada penghuni kubur. Ya. Bahkan sebagian orang hatinya lebih fokus kepada penghuni kubur daripada ketika minta di masjid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini permainan syaitan, permainan syaitan. Oleh karenanya baca Rasulullah mengatakan apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Fal'ana fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi, dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang silakan karena mengingatkan pada kematian. Para ulama menafsirkan, kenapa Rasulullah dulu melarang ziarah kubur? Khawatir masih ada benih-benih kesyirikan awal-awal Islam. Karena asal daripada kesyirikan adalah pengagungan terhadap orang-orang soleh. Sehingga ada macam-macam. Oleh karena Rasulullah SAW sangat dalam masalah kuburan sangat sangat perhatian sehingga kuburan tidak boleh diagung-agungkan. Taib ini selesai, kita lanjutkan fasal berikutnya. Wa kana min hadihi ta'ziyatu ahlil mayyit, di antara petunjuk Nabi adalah mentakziah, itu memberi hiburan, menghibur para keluarga mayit yang terkena musibah agar sabar ya. Walam yakum min hadihi an yujtama lil aza, dan bukan dari petunjuk Nabi adalah berkumpul kemudian bikin acara, wa yukra'u lahul Qur'an indal qabr wala ghairihi, dan juga rame-rame baca Al-Qur'an di sisi kuburan dan juga selainnya. Kata beliau, wa kullu hadza bid'atun haditsatun ba'dahu makruh. Ini semua perkara bid'ah yang muncul, yang makruh, muncul setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min hadihi, saya bacakan. Wa kana min hadihi as-sukun war ridha bi qada'illah. Di antara petunjuk Nabi terhadap ketika ada musibah kematian adalah tenang dan ridha dengan keputusan Allah. Walhamdulillah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Wal istirja, dengan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa bari'a mimman kharaqa li ajli musibati thiyabahu, dan Rasulullah berlepas diri dari orang yang merobek bajunya karena terkena musibah, di antaranya musibah kematian. Aw rafa'a sautahu, atau mengangkat suaranya bin nadib wan niyaha aw halaqa laha sya'rahu. Rasulullah berlepas diri orang seperti ini. Kata Rasulullah SAW, laisa minna man darabal khududa wa syaqal juba da'a bida'al jahiliyah. Bukan dari golongan kami kalau ada orang terkena kematian kemudian robek-robek bajunya, pukul-pukul pipinya dan seru dengan seruan jahiliyah. Di antaranya niyahah. Niyah itu meratap.
Kenapa? Meratap dengan pujian-pujian. Engkau adalah anakku yang paling aku cintai, engkau begitu, engkau adalah anak soleh, engkau adalah engkau. Seakan-akan tidak ridho anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau meratap seperti kenapa Allah, kenapa kau pergi? Ya Allah, kenapa kau ambil dia? Kenapa? Ini semua adalah niyahah. Semua ucapan mengangkat suara yang menunjukkan tidak ridho dengan keputusan Allah. Dan ini dosa besar. Kata Nabi SAW, An-na'ihah illam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Kata Nabi SAW, wanita yang meratapi kematian, jika dia tidak bertobat sebelum meninggal, pada hari kiamat dia akan ditegakkan, dihadirkan, lantas disiksa dengan diberi pakaian yang panas dari cairan logam, dan juga dengan mantel yang menimbulkan gatal yang luar biasa. Maka tidak boleh seorang ketika terkena musibah, kemudian menunjukkan sifat-sifat yang menunjukkan protes, seperti meratap, atau merobek baju, atau mencukur rambut. Ya, ini semua tidak dicontohkan oleh Nabi, dan Nabi berlepas diri dari orang-orang yang seperti ini. Seorang mukmin ridha dengan keputusan Allah, yakin bahwasanya keputusan Allah adalah yang terbaik. Kemudian karena sebagian orang bukan Islam, non Muslim, ada yang seperti itu. Ketika ada yang meninggal, maka mereka berbangga-bangga untuk meratapi. Jadi nangis, oh gitu. Sampai saya dengar saya pergi ke suatu daerah non Muslim, kata mereka, bahkan sebagian orang disewa supaya meratap di situ. Meratap untuk menunjukkan apa? Menunjukkan yang mayat ini luar biasa, sangat mereka sayangi. Jadi mereka meratap dibuat-buat. Islam nggak boleh, nggak boleh. Apalagi sewa orang suruh nangis, nggak boleh, nggak boleh. Sebagian agama lain mungkin ada yang seperti itu ya. Adapun Islam ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nangis tidak mengapa, tapi harus mengucapkan kata-kata yang menimbulkan keridhaan. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa bima yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun." Ketika anak Rasulullah SAW Ibrahim yang umurnya kurang dari 2 tahun meninggal di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat bagaimana dia melepaskan nyawanya, ya. Maka Rasulullah berkata, sungguh air mata ini menangis, hati sedih, namun kita tidak berucap kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami, dan sungguhnya kami sedih dengan kepergianmu, wahai putraku Ibrahim. Tapi di antara petunjuk Nabi SAW terkait mayat, anna ahlal mayit la yatakallafuna ta'am linnas, bahwasanya keluarga yang meninggal tidak susah-susah buat makanan untuk orang-orang. Bahkan Rasulullah menyuruh orang-orang untuk buat makanan bagi mereka. Itu membantu orang yang sedang terkena musibah. Wa hadha min a'dham makarimil akhlaq wasyiyam wal haml an ahlil mayyit. Dan ini menunjukkan akhlak yang mulia, membantu orang yang terkena musibah. Akhlak yang mulia, ikut merasa beban yang meringankan beban keluarga kematian. Fa innahum fi syughlin bimusabihim an it'amin nas, karena mereka sedang sibuk terkena musibah. Ngapain lagi disuruh untuk siapin makanan buat para tamu. Oleh karenanya, di antara perkara yang diingkari oleh ulama mazhab Syafi'iyah adalah membuat acara walimatu kematian, walimah kematian. Bikin makanan, ini tidak boleh. Bahkan lebih dari 3 hari tidak boleh. Karena yujajidul huzn, kata Imam Syafi'i, melayat lebih dari 3 hari, ya. Tidak makruh, karena apa? Karena memperbaharui apa? Kesedihan. Orang sudah sedih 3 hari sudah cukup. Nah, hari ketiga, hari keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ini tidak boleh. Kecuali orang yang datang dari safar belum sempat datang, maka dia datang untuk takziah. Tapi menyengaja buka acara takziah sampai hari ke-5, ke-6, ke-7, maka ini bukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Susah-susah bikin makanan, apapun ceritanya, bilang untuk sedekah aja. Orang yang terkena musibah yang disedekahi, bukan disuruh untuk bersedekah. Bagaimana sunnah Nabi itu yang terbaik? Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini sunnah ditinggalkan, sebagian orang malah sebaliknya, bikin acara repot-repot sampai berhutang-hutang, sehingga menjadi suatu tradisi. Jika tidak dilakukan, dianggap tidak menghormati mayat. Jika tidak dilakukan, dianggap tidak menghormati mayat. Bahkan sebagian mereka mengatakan seperti nguburin kucing saja. Ya. Ini perkataan yang tidak pantas karena Nabi tidak pernah melakukannya, para sahabat tidak melakukannya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad tidak pernah melakukannya. Bagaimana sekarang bisa menjadi wajib? Sunnahnya dibalik. Sunnahnya harusnya kita memberi makanan kepada keluarga yang sedang meninggal karena kesedihan mereka. Ini sebaliknya, mereka disuruh sediakan apa? Makanan. Maka ini tradisi yang bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diingatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala.
Wa kana min hadi tarkun dan seterusnya. Kita lanjutkan. Sekarang masuk pada pembahasan berikut tentang salat khauf. Tentang salat khauf. Kita sudah bahas salat jenazah, sekarang salat khauf. Salat khauf ada dua secara umum, ketika sangat berbahaya, ketika sangat genting. Ini disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238-239. Kondisi kedua, ketika masih bisa sholat berjamaah. Yaitu kekhawatirannya, bahayanya tidak sebahaya yang pertama. Ini Allah sebutkan dalam surat An-Nisa 102. Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Wa hafidzu 'ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat 5 waktu jagalah, dan terutama salat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah di hadapan Allah dengan khusyuk, yaitu salat dengan tenang. Kemudian kata Allah, "Fa in khiftum," kalau kalian dalam kondisi takut, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Kalau kalian dalam kondisi ketakutan, maka kalian boleh sholat sambil jalan atau naik kendaraan. Ini dalam kondisi terdesak, maka kewajiban sholat tetap tegak, tapi seorang sholat sambil jalan hanya sujud ruku dengan isyarat, tidak harus hadap kiblat, tetap menggunakan pedang berperang, tetapi tetap sholat semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Ini dalil bahwasanya sholat tidak boleh ditinggalkan. Selama masih bisa sholat, maka silakan sholat. Atau dalam kondisi naik kuda, dalam mengendarai kendaraan, tetap sholat. Tidak harus menghadap kiblat, tidak harus ruku, tidak harus sujud. Pakai isyarat kepala, kalau tidak bisa isyarat mata, yang penting sholat sambil berperang. Sampai sebenarnya mengatakan, kalau memang tidak bisa sama sekali, nggak bisa mikir sholat, karena harus perintah ke sana kemari harus sambil, ya sudah, dia tunda sholatnya. Kalau selama dia tidak perintah, ketirnya komandan, gimana mau perang sambil perang, seperti dia harus memberi perintah, lari kanan, lari kiri, ya sudah nggak bisa sholat. Berarti dia qadha di waktu yang lain. Kalau bisa jamak-jamak, kalau enggak bahkan di waktu yang lain, seperti dialami oleh Nabi SAW ketika perang Ahzab. Rasulullah SAW tidak sempat sholat asar, sampai Rasulullah sholat asar setelah waktu maghrib. Padahal asar tidak bisa dijamak dengan maghrib. Kata Rasulullah, "Syaghaluna an sholatil wusta sholatil asr mala Allahu qulubahum wa ajwafahum nara." Mereka telah menyibukkan kita sampai kita enggak bisa sholat asar. Di waktu perang Khandaq dikepung oleh 10.000 pasukan. Rasulullah cuma 1.500 atau 2.000. Semoga Allah memenuhi mulut mereka dan kuburan mereka dengan api neraka. Maka Rasulullah sholat setelah ba'da ma gharabati syams, setelah matahari terbenam, maka Rasulullah SAW sholat asar, maghrib, dan isya. Harusnya asar bisa dijamak ke maghrib enggak? Enggak bisa. Ini dibawakan oleh sebagian ulama, itu kondisi sangat mendesak, seorang tidak bisa lagi berpikir. Kalau masih bisa berpikir, maka tetap sholat. Kalau mau jamak, duhur asar, maghrib sama isya. Meskipun yang penting masih bisa berpikir, masih bisa baca Al-Fatihah, perang. Tapi kalau tidak bisa, dia harus konsen, sudah nggak bisa lagi. Itu nggak bisa, maka dia tunda, tidak mengapa, karena darurat. Karena dia nggak bisa sholat, dia nggak bisa konsen sama sekali. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, yang lebih ringan, yaitu jika masih bisa bersaf, masih bisa berjamaah, maka dilakukan secara berjamaah. Ini yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, surah An-Nisa 102. Kata Allah, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak." Itu dibagi menjadi dua. Nabi salat dengan satu saf, nanti saf kedua nyusul belakangan. Ini salah satu tata cara salat khauf yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa 102. Nah, Ibnu Qayyim menyebutkan salat khauf banyak modelnya. Saya bacakan. Allah membolehkan qasar, boleh qasar dan boleh mengurangi rukun salat, ya, dan jumlah bilangan salat boleh dikurangi jika berkumpul khauf dan safar. Berkumpul khauf dan safar. Kalau orang, dan rata-rata perang Nabi ketika sedang safar, maka Rasulullah salatnya khauf dan safar, 4 jadi 2, itu pun salatnya
dengan berbagai macam metode. Wa qasara al-adat wahdahu idza kana safaran. Adapun kalau safar doang tidak perang, maka yang dikurangi cuma bilangan. 4 jadi berapa? 2. La khaufa ma'hu. Wa qasara al-arkan wahdaha idza kana khaufun la safara ma'hu. Demikian juga sebaliknya yang dikurangi cuma rukun jika dalam kondisi khauf tapi tidak safar. Tapi tidak safar. Dan inilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari sini engkau tahu bagaimana hikmah dalam ayat disebutkan tentang darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salat. Ya, dalam surat dalam Al-Qur'an Allah sebutin, ya. Kalau dalam kondisi takut maka boleh kalian mengurangi bilangan salat. 4 jadi 2. Baik. Adapun cara ini dan khauf ini ikhwan umum, ya. Khauf ini umum, bisa karena perang dan lain-lain, ya, ketakutan-ketakutan yang lain yang berbahaya, ya. Seperti bahkan ada yang mengatakan seperti diserang oleh hewan apa? Buas, dia boleh sholat dalam kondisi apa? Jalan atau lari. Seperti gempa yang kita khawatir jatuh, maka dia boleh lanjutkan sholat dengan berjalan. Ya, selama masih dalam kondisi ketakutan dia. Kalau kondisi ketakutan sudah hilang, dia sholat normal. Kalau kondisi ketakutan hilang, dia sholat normal. Jadi semua yang bisa menimbulkan ketakutan bisa melaksanakan sholat khauf. Apakah cara pertama jika sangat dahsyat atau cara kedua? Ini biasanya ini dalam perang. Dan ini menunjukkan perhatian Nabi SAW, meskipun perang Rasulullah berusaha untuk sholat berjamaah. Kemudian beliau menyebutkan, Ibnu Qayyim rahimahullah, bentuk-bentuk sholat khauf. Saya bacakan sebagian contohnya, ada beberapa model. Wa kana min hadi fi sholatil khauf idza kana al-adu baina wa bainal qibla an yasuffal muslimina kullahum khalfahu. Kalau musuh berada di arah kiblat, ini sudah, ya? Ini paham, ya? Baik. Ini cara pertama, cara-cara sholat khauf. Ini caranya banyak, ya. Cara-caranya banyak dalam hadis-hadis. Kenapa banyak? Ternyata Rasulullah SAW mencontohkan cara banyak. Karena setiap perang ada cara. Setiap perang ada cara. Nah, semua cara ini bisa kita lakukan. Terserah mana yang mudah. Mana yang mudah. Jadi, karena Nabi banyak perang. Boleh salah satunya, terserah yang mana, ya. Di antara cara-cara tersebut, cara-cara sholat khauf. Di antaranya misalnya, jika ternyata musuh dari depan ini kiblat, kemudian di sini musuh. Kaum muslimin menghadap musuh, ini kaum muslimin. Maka kata dalam hadis sebutkan, maka bagi 2 kelompok, 2 grup, berdiri sama-sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bertakbir, semuanya ikut takbir. Kemudian ruku, semua ikut ruku. Jadi sholat biasa, sholat. Kemudian habis Al-Fatihah baca surat. Kemudian ruku, semua ikut ruku. Kemudian bangkit i'tidal, semua i'tidal. Saf 1, saf 2, semua i'tidal. Ketika sujud, nggak boleh semua sujud. Kalau semua sujud langsung dihantam oleh apa? Musuh. Terus gimana caranya? Caranya yang pertama sujud duluan. Nabi sujud bersama grup pertama. Jadi ini sujud sama Nabi. Ini tetap berdiri. Paham? Tetap berdiri. Hilang, ya. Jadi pertama berdiri bareng-bareng, takbiratul ihram bareng-bareng. Rukuk bareng-bareng, i'tidal bareng-bareng. Ketika sujud, ini sujud bersama Nabi. Ini tetap berdiri. Baik. Yang di belakang tetap menghadap musuh. Tetap berdiri menghadap musuh.
Kalau selesai di rakaat pertama, ini terus Nabi bersama saf pertama terus melanjutkan sampai selesai rakaat pertama. Itu sampai berdiri ke rakaat kedua. Kalau selesai rakaat pertama, maka saf yang belakang ya sujud melanjutkan rakaat pertama. Jadi ini selesai dulu, yang pertama selesai rakaat pertama bersama Nabi, kemudian rakaat kedua apa? Salat sendiri. Rakaat pertama selesaikan. Dia lanjutkan sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian bangkit rakaat kedua. Paham? Bisa mau dipraktik susah ya. Biar kita praktik sekali ya. Kita pahami dulu. Kemudian setelah itu, tsumma qamu fataqaddam ila makani safil awal. Kemudian yang rakaat saf belakang maju ke saf awal. Dan saf awal mundur ke saf kedua. Sehingga dua-duanya mendapatkan saf pertama. Kemudian setelah itu, mereka lakukan seperti yang pertama. Yang pertama, rukuk salat kedua bersama Nabi, rakaat kedua. Kemudian, sebentar. Kama adrakal awal min sajdatil ula. Fatastawi ta'ifatan fima adraku. Kemudian wal yudrik saf tsani ma Nabi sallallahu alaihi wasallam sajdatain ya fi rakaat tsaniyah. Maka setelah Nabi di rakaat sajdatain yang kedua, maka yang rakaat pertama nyusul kama adrakal awal ma sajdatil ula. Fatastawi ta'ifatan fima adraku ma'ahu wa fima qasaru qadali anfusihim. Wadzalika ghayatul adl. Fa idza raka'a sana'a ta'ifatan kama sana'u awwal marrah fa idza jalasa fi tasyahhud sajada saful muakhir. Jadi ikut kedua tapi rakaat ke belakang berhenti terus, rakaat yang depannya selesai sampai tasyahud akhir, baru rakaat yang belakang nyusul. Tasyahud akhir. Baru kemudian salam bersama. Mau praktek? Coba praktek. Biar enggak lupa. Silakan. Ayo berdiri. Imam, 3 orang. Coba praktek. Ayo. Salat. Ini ceritanya perang lewat musuh. Ya, musuhnya di balik tembok. Oke. Dua orang boleh dong? Dua orang. Imam depan, dua orang. Dua orang lagi di belakang sini. Oke. Dua lagi. Berdiri aja. Ya. Berdiri. Kita mau praktekkan salat khauf model kedua ketika satu orang lagi. Ya. Jangan lari kalau ada musuh ya. Tapi sekarang kita mau sholat duhur misalnya. Karena mereka sedang bersafar, jadi sholat duhurnya berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, cara pertama, takbir bareng-bareng. Semua takbiratul ihram. Allahu Akbar. Semua takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kemudian rukuk bareng-bareng. Allahu Akbar. Rukuk semua. Rukuk bareng-bareng. Kemudian i'tidal bareng-bareng. Sami Allahu liman hamidah. Allah liman. Nah, ini sekarang sujud, yang rakaat saf kedua tetap berdiri, sujud. Yang depan sujud semua. Sujud, duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar, duduk di antara sujud. Sujud lagi, berdiri. Berdiri ke atas. Allahu Akbar. Sekarang ini yang lanjutin. Sujud, langsung sujud. Sujud, duduk di antara dua sujud. Sujud lagi, Allahu Akbar. Kemudian berdiri. Berdiri, kemudian maju, yang di depan mundur. Maju, ayo, jangan bingung. Atur aja gimana caranya. Sekarang ruku. Ruku bareng semua. Allahu Akbar. I'tidal bareng semua. Allahu Akbar. Sekarang sujud di depan aja yang sujud. Sujud semua di depan aja, yang belakang biar. Allahu Akbar. Ini rakaat kedua ya. Duduk di antara dua sujud. Sujud lagi. Allahu Akbar. Tasyahud akhir. Allahu Akbar. Jangan dulu salam. Tunggu belakang nyusul. Sekarang sujud semua, sujud. Yang belakang sujud. Allahu Akbar, sujud. Ya. Duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk lagi di antara dua sujud. Sujud lagi. Allahu Akbar. Tasyahud akhir. Salam bareng-bareng. Assalamualaikum semuanya. Paham? Ada cara banyak, itu salah satunya. Sudah cukup lah, kasihan para artis ya.
Ada beberapa cara. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, kullu haditsin yurwa fi abwabi salatil khauf wal amal bihi jaiz. Semua riwayat yang menjelaskan tentang cara salat khauf semuanya boleh. Mau cara ini, cara ini, cara ini, ada kalau nggak salah ada 8 cara. Salah satunya cara tadi ya. Sittatu aujuh au sab'ah, kata Imam Ahmad, 6 cara atau 7. Turwa fiha kulluha jaizah. Di riwayat tentang cara salat khauf semuanya boleh. Baik. Kita lanjut apa sudah? Lanjut ya. Nanti nggak bisa habis bukunya. Lanjut. Lanjut ya. Iya, masih 12 menit. Kita sekarang petunjuk Nabi dalam zakat. Dalam bayar zakat. Saya akan ringkaskan insyaallah taala. Fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi shadaqati waz zakat. Petunjuk Nabi dalam sedekah dan zakat. Bahwasanya petunjuk Nabi dalam zakat adalah petunjuk yang paling sempurna ya, tentang terkait dengan kadarnya, nisabnya, siapa yang wajib kena zakat dan kepada siapa diserahkan zakat. Ini sempurna. Kadarnya berapa, nisabnya berapa, kepada siapa dikasih dan siapa yang wajib bayar zakat. Semuanya Rasulullah memperhatikan maslahat antara pemilik harta dan kemaslahatan orang-orang miskin. Dan Allah menjadikan zakat sebagai tuhratan lil mal wa li sahibihi, menjadikan pembayar zakat tersebut hartanya jadi bersih karena harta tidak ada yang sempurna. Kadang-kadang ada macam-macam, ada syubhatnya, ada kadang ada haramnya. Maka dengan bayar zakat menjadi bersih. Wali sahibihi, dan demikian juga membersihkan pembayar zakat tersebut. Hatinya menjadi bersih, menjadi tidak pelit, lepas dari penyakit hati dengan bayar zakat. Wa qaidan li ni'matihi bihi 'alal aghniya, dan tujuan zakat adalah untuk mempertahankan maintenance harta tersebut. Karena dengan dia bayar zakat hartanya semakin bertambah. Fama azala ni'mata bil mal ala man adda zakatahu, maka harta tidak akan hilang bagi orang yang bayar zakat. Bal yahfazu alaihi, bahkan menjaga harta, dan wa yunammihi alaihi, dan yunammihi lahu, dan menambah harta tersebut. Wa yadfa'u anha bihal afat, dan Allah menghilangkan musibah-musibah terkait hartanya. Wa yaj'aluha suran alaihi wa hisnan lahu harisan lahu, dan bahkan menjadikan zakat tersebut sebagai pagar benteng yang akan menjaganya. Ini tujuan zakat, kata Ibnu Qayyim. Saya ulangi, Ibnu Qayyim mengatakan petunjuk Nabi dalam zakat memperhatikan 4 perkara. Kadar zakatnya berapa, nisabnya berapa, itu kapan boleh baru kena zakat, namanya nisab. Kemudian apa? Siapa yang wajib zakat dan siapa yang dibayarkan zakat. Adapun tujuan zakat banyak, kata beliau, di antaranya adalah untuk membersihkan harta orang pemilik harta, karena dagangan dia pasti tidak sempurna, ada kekurangan, ada syubhat, ada haram. Kemudian membersihkan pembayar zakat dari penyakit-penyakit hati, dari rasa pelit dan penyakit hati yang lainnya. Kemudian juga untuk memaintenance hartanya supaya terjaga. Maka zakat itu seperti benteng yang akan menjaga hal-hal yang bisa merusak hartanya. Bahkan bukan cuma memaintenance saja, bahkan menambah harta tersebut. Ini di antara fungsi zakat. Kemudian Rasulullah SAW membagi zakat menjadi 4 harta yang terkena zakat. 4 harta yang terkena kewajiban zakat. Yang pertama kata beliau adalah zuru' was thimar, yaitu buah-buahan dan hasil tanaman dan buahan. Sayur mayur dan buah-buahan. Buah-buahan misalnya korma dan dan anggur. Kemudian yang kedua tanaman seperti apa? Padi, gandum, dan lain-lainnya. Jagung dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua terkait dengan bahimatul an'am, hewan ternak. Hewan ternak ini ada apa saja, ikhwan? Kambing, sapi, terus onta. Ayam? Enggak. Ayam enggak. Enggak ada zakatnya. Makanya kalau enggak mau kena zakat, jualan ayam. Tapi kena zakat dagangan. Zakat apa? Dagangan. Kemudian yang ketiga, emas perak. Emas dan perak. Yang ini menjadi alat pembayar ya.
menjadi standar nilai-nilai. Yang keempat adalah barang dagangan. Apa? Barang dagangan. Apa yang didagangkan maka terkena zakat. Tentu ada semua aturan mainnya ya. Kemudian Rasulullah SAW mewajibkan sekali dalam setahun. Secara umum semuanya sekali dalam setahun kecuali tanaman ini semua sekali dalam apa? Sekali dalam setahun. Sekali setahun. Adapun kalau ini apa? Ketika apa? Panen. Panen. Kemudian Rasulullah SAW menjadikan kadar zakat bertingkat-tingkat, tidak sama. Ya. Tergantung pada kesulitan dan kesusahan dalam mengurusi harta tersebut. Maka misalnya, ada namanya satunya zakat rikaz, yaitu seorang mendapati, ini di luar daripada ini, zakat rikaz, yaitu seorang mendapati harta orang jahiliyah dalam tanah. Dia dapati, bukan harta karun dan semisalnya, dapat harta jahiliyah. Bukan harta kaum muslimin. Kalau harta kaum muslimin didapati harus diketahui siapa pemiliknya. Maka itu bukan barang temuan. Kalau barang temuan maksudnya barang temuan orang jahiliyah, orang kafir, non-muslim, kemudian dia ambil, maka dia harus bayar seperlima. Kenapa? Karena mudah, cuma ketemu, tinggal keluarkan seperlima. Jadi mendapatkannya mudah. Maka zakatnya paling banyak, 20%. Paham? Ketemu, kesanggul, lagi jalan, lagi kesandung, apa ini? Ternyata, oh mas, buka-buka ternyata. Oh, nama orang Mesir, Karun. Ya udah, berarti dia ambil 80%, 20%, bayar zakat. Dapatnya mudah, nggak susah. Yang kedua, contohnya, ya, maka tidak ada haulnya, tidak ada haulnya. Kali ini setahun apa? Haul. Setahun. Kemudian yang lebih ringan daripada itu, jadi saya ulangi, ini kita tulis ini. Ya. Kadar zakat sesuai kadar kesulitan. Secara umum ya, secara umum. Maka yang pertama tadi apa? Rikas, barang temuan. Berapa tadi? 1/5. Sama dengan 20%. Yang kedua adalah al-usyur, setengah dari ini, 10%. Yaitu tanaman yang diairi dari langit, yang apa? Tada hujan. Ya, tidak ada tanpa pengairan. Ini juga lebih mudah karena dia cuma tanam kemudian nongkrong hujan dari langit dari Allah Subhanahu wa taala, maka zakatnya cukup besar, 10%. Itu 1/10 sama dengan 10%. Setengah daripada yang pertama. Mana yang lebih susah? Pertama atau yang kedua? Lebih susah kedua. Yang pertama nyembah kesandung terus dapat. Yang kedua ada tanam tapi lebih mudah karena nunggu air hujan. Lebih susah lagi yang ketiga, yaitu tanaman dengan pengairan. Tanaman dengan pengairan, maka ini setengahnya daripada ini, 1/20. 1/20 berapa persen tuh? 5%. 5%. Karena dia ada keletihan, harus nanam, ada pekerja, ada hewan untuk mikul air, maka dia lebih berat. Karena lebih berat, maka zakatnya lebih apa? Lebih sedikit. Ya. Kemudian lebih daripada itu setengahnya lagi. Yang keempat, setengahnya lagi. Yang keempat, setengahnya lagi. Itu berarti seperberapa? 1/40. 1/40 sama dengan berapa? 2,5%. Ini apa? Barang dagangan. Lebih susah atau lebih mudah? Lebih susah, dia beli barang, mikir, maintenance, setengah mati. Dan itu terus-terusan tidak berhenti. Mikir ini. Maka kesulitannya lebih berat, apalagi zaman dulu harus bersafar ke sana kemari. Karena kesulitannya lebih berat lagi, maka zakatnya lebih apa? Ringan, 2,5%. Kemudian juga harta yang telah dia kumpulkan selain perdagangan, dia dapat dari yang lain,
maka emas dan perak juga berapa? 2,5%, ya. Dan ini adalah bilangan yang Allah turun langsung dalam membaginya melalui Allah, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah atur dengan kadar yang luar biasa, memperhatikan maslahat dan mudarat, tidak merepotkan pemilik harta, ya, dan juga tidak menyulitkan, tidak merugikan pemilik harta, dan juga tetap menguntungkan bagi orang-orang miskin. Kemudian tentang juga terkait dengan nisab. Nisab juga ada aturan. Ini sekedar kadarnya. Nisab pun berbeda-beda. Nisab pun semuanya logis, ya. Semuanya logis, ya. Tidak semua harta kemudian dipotong 10%, 20%, enggak, tapi masing-masing ada nisabnya. Seperti tanaman ada khamsatu ausuk, ya. Ini banyak, ya, kadarnya ratusan kilogram, ya. Kemudian misalnya emas berapa? 80 gram emas, 20 mithqal. Perak juga ada 200 dirham, ya. Baru kena nisab, ya. Kemudian kambing kalau 40 ekor, kalau sapi berapa? 30. Kalau onta 5, ya. 5 pun enggak diambil onta, diambil apa? Selain onta. Itu kambing. Kalau punya 5 ekor onta, bayarnya 1 ekor kambing, ya. Jadi semuanya logis, ya, dan ini syariat yang sangat luar biasa, sangat sempurna, yang mungkin tidak kita dapati pada syariat-syariat yang lain dengan pembahasan secara detail. Baik nisab, baik kadar, kemudian juga siapa yang berhak untuk dikasih, siapa yang wajib untuk bayar zakat, ini semua telah dibahas secara detail oleh syariat. Maka Ibnu Qayyim berkata, "Wa Rabbu subhanahu tawalla qismata as-sadaqah bi nafsihi." Allah yang langsung turun tangan dalam masalah pembagian kadar tadi, kadar nisab, ya. Kemudian wa jazaa'a thamaniyata ajza. Kemudian dibagi untuk 8 asnaf yang berhak menerima zakat. 8 asnaf tersebut bisa terbagi menjadi 2. Pertama, bagian yang membutuhkan. Yang kedua, bagian yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Yang bagian yang membutuhkan seperti fuqara, masakin, fir riqab, ibn sabil. Jadi sekarang kita bicara tentang apa? Mustahiqun liz zakat. Yang berhak terima apa? Zakat. Ada 8 yang Allah sebut dalam surat At-Taubah. Ini bisa dibagi 2 karena sebab kebutuhan. Kemudian ada karena manfaat. Karena kebutuhan misalnya kata Ibnu Qayyim yaitu orang miskin, fakir dulu, fakir, kemudian apa? Miskin, kemudian wafir riqab wal wafibni sabil. Riqab yaitu budak yang dibebaskan, ibnu sabil musafir yang kehabisan bekal. Ini semua orang kebutuhan. Ada juga orang dikasih zakat karena manfaat. Seperti al-amil al-alaiha, amil zakat. Ya, dia ada manfaat karena ngurusin apa? Zakat. Dia datang, dia cek, dia hitung, kemudian dia yang bagikan sehingga dikasih karena bermanfaat bagi negara misalnya. Yang kedua misalnya al-mu'allafat qulubuhum, mu'allaf. Mu'allaf qulubuhum maksudnya apa? Yang diambil hatinya, diambil apa? Hatinya. Diharapkan dia bermanfaat bagi kaum muslim di kemudian hari. Di antaranya bahkan sebagian pendapat mengatakan orang kafir dikasih agar dia tertarik untuk masuk Islam. Ya, kalau dia masuk Islam bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya, seperti itu. Jadi ada manfaat yang diharapkan. Atau bahkan orang kafir yang dikhawatirkan mengganggu. Kalau mengganggu boleh dikasih supaya tidak mengganggu. Dengan tidak mengganggu bermanfaat bagi kaum muslimin. Ini karena manfaatnya. Kemudian yang ketiga ada al-gharimun yang berhutang. Di antaranya yang berhutang karena untuk mendamaikan. Dia bermanfaat. Dia ketika mendamaikan orang, dia butuh uang, dia damaikan, dia kasih, maka dia berhutang. Maka hutang ini boleh dilunasi dengan uang zakat. Karena dia bermanfaat mendamaikan kaum muslimin. Kemudian yang terakhir adalah para mujahid. Mujahid dikasih zakat karena bermanfaat bagi kaum muslimin. Habis waktu ya? Ya.
Tanya jawab. Oke, kita masih panjang tentang zakat, tapi insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Inilah metode Ibnul Qayyim ketika menjelaskan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hikmah-hikmah dan kesimpulan-kesimpulan yang luar biasa yang mungkin tidak kita dapatkan di buku-buku yang lain. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Demikian saja. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.